Ini adalah sebuah kamera yang sering banget masuk list ke daftar kamera yang direkomendasikan para konten creator foto dan videografi buat dipakai sama konten creator pemula. Khususnya buat yang miskin, khususnya buat yang budgetnya 5 jutaan. Tapi emang ya, kita sebagai netizen juga nggak boleh nelan mentah-mentah saran dari para konten creator tersebut. Karena nyatanya, ini kamera menurut gue nggak cocok buat dipakai konten creator pemula. Disclaimer dulu ya, kalian jangan nyimpulin bahwa kamera ini nggak cocok buat kalian. Kalau kalian cuma nontonnya itu setengah-setengah doang, skip, apalagi cuma awalnya doang. Karena poin pentingnya justru kalian dapetin kalau kalian nontonnya ini full video, oke? By the way, ini adalah Sony Alpha 5100 atau A5100. Bukan sebuah brand new kamera, tapi ini adalah kamera OG alias Old Generation. Kenapa OG? Karena kamera ini tuh rilis tahun 2014. Umurnya 10 tahun di 2024. Terus jelek dong? Gue nggak bilang jelek ya. Ingat omongan gue di awal tadi, kalau ini kamera sebenarnya bukan buat pemula. Ya emang sih brandingnya kamera ini adalah kamera entry level. Kamera yang pastinya buat pemula. Tapi ya, ntar deh gue kasih tahu kenapa ini kamera nggak cocok dipakai kalian konten creator yang masih pemula. Kita bahas speknya dulu deh. Prosesornya pakai Beyonce X, sensor size-nya 24,3 megapiksel, APS-C CMOS sensor. Belum full frame bang. Gile kali bos, 5 juta full frame. Dapat kamera aja udah sujud syukur. Oh ya pastinya ini mirrorless ya. Jadi ini kamera bisa dipoligami sama lensa lain. Tapi cari yang kompatibel ya. Format videonya ada MP4, FVC HD, dan XAVC. Cuma format terakhir ini yang XAVC ini cuma kebuka kalau kalian pakai SD card yang speednya super kenceng. Dan yang pastinya lebih mahal. Jadi kalau kalian miskin, jadi kalau kalian kantongnya terbatas gitu ya pakai SD card yang biasa-biasa aja, cuma kebuka tuh MP4 sama FVC HD-nya aja. Resolusi perekaman maksimal di Full HD 60 fps. Kebetulan kamera ini gua set ke PAL format. Jadi mentoknya di 50 fps aja. Jangan pernah berharap 4K ya. Oke. Autofokusnya udah cepet banget untuk kelasnya, dengan 179 titik fokus. LCD screen-nya bisa di tilt, jadinya kalian bisa lihat muka kalian. Nice. Ini ngebantu banget buat make sure nggak ada upil yang nyangkut. Ini ngebantu banget buat framing kalian di kamera. Tersedia juga Wi-Fi dan NFC buat sharing dan kontrol foto dan video-video kalian yang nggak bagus-bagus amat itu. Kalau kita lihat dari speknya, sebenarnya banyak kesamaan sama seri A6000 ya. Yang mana A6000 adalah seri di atasnya. Ya cuma ada beberapa fitur yang disunat aja di sini. Sebelum kita bahas kenapa kamera ini nggak cocok buat pemula menurut gua, kita lihat-lihat dulu nih hasil jepretan sama perekamannya. Dadah! Hari ini di GBK. Sebenarnya ya, untuk ukuran kamera compact mirrorless tahun 2014, gue akuin hasilnya bagus. Bagus banget malah. Masih oke lah untuk tahun ini. Tapi, nah ini, gue mau kasih tahu kelemahan ini kamera. Tadi kan gue bilang, ini kamera sebenarnya nggak cocok buat konten kreator pemula. Terus di mana letak nggak cocoknya? Nah, cuma satu sebenarnya yang ganggu gue. Bukan masalah nggak ada port mic. Kalau itu zaman sekarang bisalah pakai HP, terus kalian colok clip on. Nanti abis itu disinkronize di production. Tapi bukan itu. Ini kamera gampang sumeng.
Lo tahu sumeng nggak? Demam alias panas. Ini kamera hobi banget demam. Overheat terus kerjaannya. Rata-rata di suhu ruangan 25 derajat Celcius aja, dengan perekaman Full HD 25 fps aja, dia overheat di sekitar menit 13 sampai 15. Ya kalau set ke fps yang lebih tinggi, pastinya lebih cepat overheatnya. Itu kan dalam ruangan adem ya. Nah kalau di outdoor, suhu panas terik, lo dapet lebih dari 10 menit aja udah sujud syukur, Pak. Pasti ntar ada yang ngomong, itu bukan kekurangannya kok, kan kita bisa buat videonya di bawah 10 menit aja. Nah ini dia nih, salahnya nih. Kan tadi gue bilang ya, nggak cocok buat konten creator pemula. Yang namanya konten creator pemula itu nge-shootnya belum perfect. Pas tag sering salah. Yang ngomong belibet lah. Menyengsarakan. Ya framing belum bener lah. Belum sampai tag yang bener, udah keburu meninggal dia. Nunggu dia adem juga lama. Masa harus lo taruh kulkas dulu? Effort amat. Ya kalau kebutuhan content creation kalian cuma yang kayak footage-footage singkat terus digabung-gabungin gitu, itu sih aman ya. Tapi kalau yang ngebacot terus-terusan depan kamera, kayak monolog atau talking head gitu, ya siap-siap aja. Lo kudu kursus public speaking dulu. Bapak-bapak, jangan posisikan diri sebagai sarden yang ditelantarkan. Biar lancar ngomong di depan Sony Alpha 5100 atau A5100 ini. Sebelum akhirnya dia sumeng terus mati suri. Kalau dari gue sih, ada saran buat ningkatin durasi rekamnya. Biar nggak gampang sumeng. Tapi ini nggak terlalu signifikan banget ya. Minimal bisa naik 5-10 menitan. Itu pun udah ngebantu banget loh. Yang pertama, buka flashnya. Buka tutup chargernya. Buka tutup baterainya. Kalau bisa pakai dummy baterai. Ya cuma ini posisi lo kalau di studio ya. Kalau di luar agak susah juga pakai dummy baterai. Kenapa harus dibuka semuanya? Ya logikanya gini, biar udara panasnya itu bisa keluar pak. Ini kamera bodinya kecil. Dia nggak sanggup keluarin panas yang diproses sama prosesornya. Nah, gue juga pernah eksperimen nyeleneh nih, pakai. Cuma di sini kondisinya gue lagi nggak pakai nih pak. Tapi gue infoin aja ya, lo bisa tempel Bye Fever-nya di belakang bodinya, bodi kameranya. Terus lo pakai itu kamera dengan beberapa tips yang sebelumnya gue jelasin tadi. Nantinya, lo bisa dapet tambahan 5-10 menit durasi rekam sebelum dia akhirnya meninggal. Tapi tergantung ruangan juga nih. Kalau lo di studio, lo bisa tembus sekitar 25 menitan. Bahkan bisa sampai ke limit setengah jam atau 30 menit. Kalau ruangan lo adem bener ya, artinya suhu ruangan lo itu dingin. Kalau di outdoor, ya paling nambah sekitar 5 menitan aja kalau kondisinya itu gerah. Overall, ini kamera sebenarnya bukan kamera jelek. Tapi ya, kalau lo tipikal content creator yang monolog, talking head gitu, ya lo better ambil kursus public speaking aja. Saya Mario Teguh. Ya. Saya nggak tahu saya di mana. Biar setiap omongan lo itu nggak ada yang salah pas ngerekam pakai Sony Alpha 5100 ini. Jadi pas kamera ini sumeng, terus wafat sementara, video lu pas udah kelar. Tapi kalau lo ngomong masih berantakan, sering salah-salah, ya sabar-sabar aja lah pak. Jadi masih mau beli nggak nih? Atau mau nyari kamera sumeng lainnya? Ya, balik lagi sih tergantung kalian yang punya budget. Dan tergantung juga kebutuhan kalian. Yang namanya content creation itu nggak harus yang selalu namanya monolog atau talking head. Siapa tahu kalian cuma butuh footage-nya doang. Dan kalian voice over belakangan. Aman sih kalau itu mah.